To silence all those who silenced me. Kali ini saya akan membahas sebuah film horor bertemakan boneka yang berjudul Dead Silence. Film ini dirilis pada tahun 2007 dan seperti film bertema boneka lainnya di mana arwah jahat menggunakannya sebagai media untuk melakukan balas dendam atau menyalurkan kejahatannya. Oke, nggak pakai lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Semua berawal dari sebuah paket misterius yang diterima oleh Jamie Eason. Jamie adalah pemeran utama di film ini. Ia dan istrinya yang bernama Lisa segera membuka paket tersebut yang ternyata isinya adalah sebuah boneka ventriloquist. Kalau kalian belum tahu, boneka ventriloquist adalah sebuah boneka yang biasa digunakan dalam sebuah pertunjukan suara perut. Paket tersebut emang ditujukan untuk Jamie, namun gak jelas siapa pengirimnya. Lisa kemudian bermain-main dengan boneka itu dan mengatakan kalau ia pengen masakan Cina. I don't know about you, but Lisa's hungry for Chinese. Lisa juga teringat sebuah puisi dari kisah hantu di desa tentang anak-anak yang memiliki boneka, yaitu kisah tentang Mary Shaw. Puisi itu berbunyi, waspadalah terhadap tatapan Mary Shaw dan jika melihatnya dalam mimpimu jangan pernah berteriak. Kemudian mereka meletakkan boneka itu dan tiba-tiba mulut boneka itu terbuka sendiri. Sepertinya boneka ini sedikit caper. Lisa ini adalah tipe perempuan yang malas memasak, jadi ia pun meminta Jamie pergi ke restoran Cina untuk membeli makan malam. Sementara itu di rumah, Lisa membaringkan boneka itu ke tempat tidurnya. Lalu hal-hal aneh mulai terjadi. Kepala boneka itu tiba-tiba berpindah posisi. Karena terlihat menyeramkan, ia pun menutupnya dengan sebuah kain. Meskipun di ruangan itu berisik, mendadak suara di sekelilingnya menghilang dan suasana menjadi sunyi atau silence. Lisa mendengar ada suara tawa di dalam kamar, kemudian mendatangi boneka tersebut. Saat hendak membuka kain itu, tiba-tiba sebuah kekuatan jahat melemparnya dan membuatnya terluka. Ia melihat ada sesuatu di dalam kamar yang kemudian menariknya ke sana. Sementara itu Jamie udah sampai ke rumah dan ia pun segera pergi ke dapur untuk mempersiapkan makan malam. Kemudian ia mendengar suara Lisa memanggilnya dari dalam kamar. Jamie pun segera mendatanginya, namun langkahnya terhenti karena ia melihat ada bekas cacaran darah di depan pintu. Ia juga mendengar suara tawa kecil Lisa dari balik kain tersebut. Jamie berpikir kalau Lisa sedang menggodanya, namun sepertinya ia mencurigai ada sesuatu di balik kain tersebut. Setelah membukanya, Jamie pun terkejut. Ternyata istrinya sudah meninggal dalam keadaan yang menggenaskan, yaitu dalam kondisi lidah yang tercabut. Polisi pun segera datang ke TKP dan Jamie diperiksa oleh seorang detektif yang bernama Jim. Jamie pun dicurigai sebagai tersangka karena tidak ada tanda-tanda orang lain masuk ke rumah. Selama pemeriksaan, Jamie mengatakan kepada Jim, tewasnya Lisa mungkin ada hubungannya dengan sebuah paket berisi boneka yang ia terima. Karena menurut legenda di desanya, boneka ventriloquist adalah pertanda buruk dan pembawa kematian bagi orang-orang di sekitarnya. Tentu saja Jim tidak mempercayainya. Karena dirasa kurang bukti, akhirnya Jamie diperbolehkan untuk pulang, namun tetap dalam pengawasannya. Sampai di rumah, Jamie memeriksa kembali kotak paket tersebut. Ia merobek bagian dalam dan menemukan ada sebuah logo bertuliskan Mary Shaw and Billy. Mary Shaw adalah seorang legenda ventriloquist di mana tempat Jamie berasal. Konon ia selalu menggunakan boneka Billy dalam setiap pertunjukannya. Jadi di sini kita tahu ya kalau boneka itu namanya Billy. Akhirnya Jamie pun memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya, sebuah kota kecil bernama Ravensphere. Ayahnya merupakan seorang kaya raya yang tinggal di sebuah rumah besar. Kemudian ia disambut oleh seorang wanita cantik bernama Ella yang tak lain adalah mama tirinya atau istri muda ayahnya. Ia pun segera menemui ayahnya yang ternyata saat ini sedang menderita sakit stroke dan harus berada di kursi roda. Karena Jamie udah lama gak pulang, ia pun gak tahu perihal sakit ayahnya tersebut. Sepertinya hubungan ayah dan anak ini kurang baik. Namun ayahnya memastikan kalau ia sudah berubah dan tidak sama seperti yang dulu. Jamie pun menyampaikan maksud kedatangannya.
Ia menanyakan sebuah puisi yang sering dibacakan oleh ibunya, yaitu waspadalah terhadap tatapan Mary Shaw, dan jika melihatnya dalam mimpimu jangan pernah berteriak. Ella mengatakan kalau itu hanyalah sebuah dongeng, namun Jamie membantahnya karena orang-orang dewasa juga mempercayainya. Namun menurut ayahnya, kota tersebut merupakan kota kecil di mana orang-orang masih suka percaya terhadap tahayul. Karena tidak puas, Jamie pun keluar dan lebih memilih untuk segera mengurus pemakaman istrinya. Ia pun pergi ke rumah seorang yang bernama Henry, yaitu orang yang biasa mengurus sebuah pemakaman. Diperkirakan jenazah Lisa bisa diambil malam itu setelah surat dari kepolisian lengkap. Jamie juga menyerahkan semuanya kepada Henry. Sambil menunggu, ia pun menginap di sebuah motel. Ia juga membawa Billy dan meletakkan tak jauh darinya. Malam harinya, hal-hal aneh pun mulai terjadi pada Jamie. Suara di dalam kamar itu perlahan mulai lenyap dan menjadi sunyi. Saat sedang tidur, Jamie mendengar seseorang memanggilnya. Ia menjadi kaget, tiba-tiba Billy berada di depannya. Kemudian, ia melihat bayangan sosok nenek-nenek dari balik tirai, yang ternyata itu adalah wujud dari Mary Shaw. Segera, ia menyalakan lampu, namun tidak mendapati apa-apa di sana. Sementara itu, Henry sudah membawa Lisa ke rumahnya untuk didandani. Kemudian, ia membuka kantong itu dan dibuat terkejut atas apa yang dilihatnya. Ia pun segera mendokumentasikannya karena itu memang sudah bagian dari pekerjaannya. Tiba-tiba, ia mendengar ada suara dari bawah lorong yang ternyata istrinya yang bernama Marion bersembunyi di sana. Marion beranggapan kalau kesunyian atau silence telah datang dan menurutnya ia akan aman berada di sana. Keesokan harinya, mereka pun segera memakamkan Lisa. Kemudian di tengah hutan, Jamie melihat sosok perempuan dan tiba-tiba Marion mendatanginya dan bertanya apakah Jamie melihatnya, yaitu sosok yang membunuh istrinya. Marion kemudian membaca puisi tersebut, namun sebelum menyelesaikannya, Henry datang kemudian memintanya segera pulang. Sebelum menjauh, Marion sempat mengatakan kalau Jamie harus mengubur bonekanya. Jamie pun melihat ada sebuah batu nisan yang ternyata itu adalah makam dari Mary Shaw. Ia segera kembali ke motelnya dan mengambil Billy untuk menguburnya. Sepanjang perjalanan, Billy yang duduk di sampingnya pun sesekali melirik Jamie. Setelah sampai ke pemakaman, ia pun menemukan ada sebuah batu nisan bertuliskan Billy dan ia menemukan peti di dalamnya kosong. Ia pun segera memasukkan Billy ke dalam sana, namun sesaat sebelum Jamie menutup, Billy sempat menengokkan wajahnya. Setelah selesai, Jamie pun segera kembali ke tempat di mana ia menginap, dan ia dibuat terkejut kalau Billy sudah berada di kamarnya. Yang ternyata detektif Jim lah yang membawanya ke sana. Diam-diam Jim membuntuti Jamie di pemakaman dan mengeluarkan Billy dari sana. Jim beranggapan kalau Jamie telah mengubur sebuah barang bukti. Jamie pun menjelaskan kalau boneka yang ia terima berasal dari pemakaman dan ia hanya menguburkannya kembali. Ia juga menjelaskan kalau ada cerita hantu bernama Mary Shaw yang dikubur bersama boneka koleksinya. Jim kemudian bertanya apakah maksudnya hantu itu yang telah membunuh istrinya. Jamie tidak tahu, namun ia meyakini siapapun yang mengirim boneka itu ialah yang telah membunuh istrinya. Lalu Jim pun segera berpamitan dan ia juga akan membawa boneka itu yang menurutnya adalah sebuah barang bukti. Keesokan paginya, diam-diam Jamie masuk ke kamar Jim yang ternyata menginap di sebelah kamarnya. Setelah mengambilnya, ia pun membawanya ke rumah Henry. Henry bilang kalau boneka itu adalah milik Mary Shaw, seorang ventriloquist, di mana ia pernah menonton pertunjukannya saat masih kecil. Ia pun mengisahkan bagaimana pertunjukan itu berlangsung dan menjadi awal semua teror di kota tersebut. Terlihat Mary Shaw membawa sebuah peti namun tidak ada isinya. Kemudian ia memanggil sebuah nama yaitu Billy yang ternyata berada di sebuah kursi di mana Henry kecil duduk. Lalu ia meminta Henry untuk membawakannya ke atas panggung. Kemudian Billy mengucapkan terima kasih kepada Henry. Mary Shaw saat itu adalah seorang wanita yang sudah berumur dan ia tidak memiliki anak selain boneka koleksinya. Saat sedang melakukan pertunjukannya, tiba-tiba seorang anak menyalanya. I can see your lips moving. Anak ini bernama Michael Essen yang tak lain adalah adik dari kakeknya Jamie. Essen kecil bilang kalau ia dapat melihat gerakan bibir Mary. Mary Shaw yang terlihat kesal kemudian berkata kepada Billy kalau kata anak kecil ini Billy adalah sebuah boneka dan mengatakan kalau ia yang mengisi suaranya. Kemudian boneka Billy menjadi marah dan ia mengatakan kalau ia adalah nyata.
Namun Mary Shaw memintanya untuk mengabaikannya dan melanjutkan pertunjukan. Billy pun menjadi semakin marah dan mulai berdebat dengan Mary Shaw. Sekilas jika kalian memperhatikannya, terasa sebuah atmosfer mengerikan dalam pertunjukan itu, dan Billy benar-benar tampak nyata. Sampai-sampai para penonton pun dibuat terkesima. Kemudian beberapa minggu setelah pertunjukan itu, Michael Eason tiba-tiba menghilang, dan gak lama kemudian Mary Shaw dibunuh. Namun Henry sepertinya masih menutupi siapa pelaku pembunuhnya. Ayah Henry saat itu juga seorang pengurus pemakaman, dan dalam surat wasiatnya Mary Shaw meminta seluruh boneka koleksinya ikut dikuburkan bersamanya. Yang kalau ditotal secara keseluruhan ada 101 boneka. Bahkan Mary Shaw meminta ayah Henry untuk menjadikan dirinya sebuah boneka. Henry kecil yang begitu penasaran mendatangi peti milik Mary Shaw untuk melihatnya. Namun peti itu sepertinya nggak kuat menahan pijakannya dan membuatnya terjatuh ke bawah. Ia melihat Mary Shaw yang sudah dirubah menjadi boneka dan ia begitu ketakutan melihatnya, dan tiba-tiba Mary Shaw udah berdiri di depannya dan bersiap untuk menyerangnya. Beruntung ayahnya segera datang ke sana dan anehnya semua kembali ke tempat sedia kala. Sejak saat itu Ravensfair dilanda kematian. Kemudian Henry menunjukkan foto-foto keluarga yang terbunuh dan semuanya ditemukan tanpa lidah termasuk Lisa istrinya. Maka dari itu Henry enggan bercerita saat berada di dekat makam Mary Shaw karena itu merupakan pantangan. Ia juga tidak akan berhenti mengejar siapapun yang menyebut namanya sampai ia mendengar sebuah jeritan. Jamie pun memutuskan untuk pergi ke teater tersebut karena ia masih penasaran siapa yang mengirimkan boneka kepadanya. Di saat yang bersamaan, ternyata detektif Jim pergi ke makam Mary Shaw. Ia berencana menggali untuk memeriksa kuburannya. Setelah sampai, Jamie segera menggunakan perahu untuk sampai ke teater tersebut. Tampak kalau bangunan itu sudah lama terbengkalai. Kemudian ia membuka sebuah peti dan menemukan ada sebuah buku jurnal lalu membacanya. Buku itu merupakan sebuah buku tutorial untuk membuat sebuah boneka dengan sempurna. Dalam buku itu juga terdapat berita-berita orang yang hilang yang kemungkinan digunakan Mary Shaw untuk mengingat nama para korbannya, termasuk Michael Eason, adik dari kakeknya. Ruangan tersebut mendadak menjadi sunyi. Tiba-tiba dari balik cermin Jamie melihat ada sebuah mayat duduk di sebuah kursi dan menghilang begitu saja saat Jamie menengokkan kepalanya. Karena teater itu terasa mengerikan, ia pun segera meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu di rumah Henry terdengar Marion sedang berbicara dengan seseorang. Seseorang itu mengatakan kalau keluarga mereka telah membocorkan rahasia dan bermaksud untuk menghukumnya. Henry mendengarnya lalu mendatanginya yang ternyata Marion sedang berbicara dengan Billy. Henry yang terlihat marah kemudian mengambil boneka itu. Ia segera mencari sekopnya dan berencana menguburkannya kembali. Tiba-tiba ia mendengar ada suara di bawah lorong rumahnya. Ia mengira kalau Marion berada di sana lalu memeriksanya. Ia pun memanggil-manggil nama istrinya, namun yang terdengar hanya sebuah rintihan. Tiba-tiba pintu lorong itu tertutup dengan sendirinya. Ia pun meminta Marion untuk membukakannya. Lalu terdengar suara Billy memanggil-manggil Henry. Dan ia melihat ada sebuah tangan di sana. Tiba-tiba Mary Shaw udah muncul di hadapannya. Karena terkejut ia pun berteriak. Mary hanya akan membunuh jika korbannya berteriak lalu mencopot lidahnya. Setelah pulang dari teater tersebut, Jamie kemudian mendatangi rumah ayahnya. Ia meminta penjelasan mengenai Mary Shaw setelah ia menemukan sebuah nama Michael Eason pada buku milik Mary Shaw. Kemudian ayahnya menceritakan sebuah kejadian di masa lalu. Setelah Michael Eason menghilang, keluarganya bersama para warga berbondong-bondong mendatangi Mary Shaw. Mereka menuduh kalau ialah yang telah menculik meskipun gak ada bukti. Mereka pun menjadi main hakim sendiri dan memaksanya menjerit kemudian memotong lidahnya. Namun semua tak berakhir begitu saja karena Mary Shaw kembali dan melakukan balas dendam. Satu persatu mereka dibunuh dan dicabut lidahnya. Bahkan para istri dan anak-anak mereka pun menjadi sasaran balas dendam. Ayahnya juga mengatakan kalau ia mengusirnya dari rumah karena bermaksud untuk menjauhkannya dari kutukan tersebut. Meskipun akhirnya Mary Shaw menemukannya dan membunuh Lisa. Sepertinya Jamie harus menanggung dosa yang diperbuat orang tuanya. Karena bagaimanapun ia tidak dapat lari dari kejaran Mary Shaw. Jamie kemudian segera pergi untuk mencari cara menghentikan Mary Shaw. Tiba-tiba Jim udah berada di depan rumahnya.
Berdasarkan penyelidikannya, semua boneka yang ada di makam tersebut sudah hilang entah kemana. Kecurigaannya terhadap Jamie pun juga semakin besar karena ia udah nyolong Billy dari kamarnya yang menurutnya adalah sebuah barang bukti. Ia pun berencana membawa Jamie ke kantor polisi. Tiba-tiba Ella mengatakan kalau ia mendapat telepon dari seseorang yang ternyata itu adalah Henry. Ia meminta Jamie pergi ke teater untuk menunjukkan sesuatu. Namun anehnya, seperti yang kita tahu kalau Henry itu sebenarnya udah tewas dan bisa kita simpulkan kalau telepon itu berasal dari Mary Shaw. Jamie kemudian berkata kepada Jim kalau ia bisa membuktikan semuanya di teater tua milik Mary Shaw. Namun Jim mengotot untuk tetap membawanya ke kantor polisi. Jamie kemudian mendorongnya dan segera naik ke mobil untuk pergi ke teater tersebut dan disusul oleh Jim. Setelah sampai, Jamie segera mencari Henry dan memanggil-manggil namanya. Tiba-tiba Jim udah berada di belakangnya. Jim juga bilang kalau Henry yang ia cari itu sebenarnya nggak ada di sini karena perahunya itu cuma ada dua, yaitu yang Jamie pakai dan yang Jim pakai. Lalu mereka mendengar ada seseorang bersenandung. Mereka berdua pun mencari sumber suara tersebut. Sampai ke sebuah ruangan, Jim menemukan sebuah boneka. Karena Jim sudah terlalu muak dengan boneka-boneka itu, ia pun melemparnya ke belakang. Yang ternyata di balik tirai itu tersimpan semua boneka koleksi milik Mary Shaw. Semuanya ada kecuali satu, yaitu Billy. Jamie juga menemukan ada mayat anak laki-laki yang tak lain adalah Michael Eason yang sudah lama menghilang. Tiba-tiba semua boneka di lemari itu menengok ke arah samping. Mata mereka tertuju pada sebuah boneka badut yang sedang asik duduk di kursi goyang. Mary Shaw. Jamie kemudian memanggil nama Mary Shaw. Seketika boneka badut itu berhenti bergoyang. Mary Shaw. Hantu Mary Shaw yang ada di balik boneka itu kemudian berkata, semua yang ia lakukan adalah balas dendam ia kepada orang-orang yang telah membunuhnya. To silence all those who silenced me. Jamie juga memintanya untuk menjelaskan mengapa Lisa juga ia bunuh. Boneka badut itu meminta Jamie untuk mendekat. Come closer. Ia pun diberitahu kalau di dalam tubuh Lisa terdapat darah keturunan Eason, yang artinya saat itu Lisa sedang mengandung anak Jamie. Balas dendam Mary Shaw bukan hanya kepada orang-orang yang udah ngebunuhnya, namun juga keseluruhan keluarga hingga keturunan mereka. Setelah itu Mary Shaw dari belakang menjulurkan lidahnya. Tanpa basa-basi, Jim langsung menembaknya. Boneka di dalam lemari itu pun perlahan-lahan mulai bergerak ke arah mereka dan Jim terus menembakinya. Ya, karena Mary Shaw hidup di dalam boneka tersebut. Mereka harus segera menghancurkannya. Lalu Jamie melempar lampu minyak miliknya dan membuat boneka itu terbakar. Setelah itu mereka mencoba untuk keluar dari sana. Namun sayangnya Jim terjatuh dari atas dan berteriak. Tanpa basa-basi, Mary Shaw pun langsung menyambarnya dan mencopot lidahnya. Jamie yang masih bergelantungan dikagetkan Mary Shaw dan membuatnya terjatuh. Beruntung lantai di bawahnya retak dan membuatnya tercebur ke sungai. Setelah membakar semua boneka yang ada di dalam teater tersebut, ia teringat kalau masih ada satu boneka yang tersisa, yaitu Billy. Kemudian Jamie pergi ke rumah Henry di mana terakhir kali ia meninggalkan Billy. Di sana ia menemukan Marion sedang menangisi Henry yang sudah meninggal. Marion juga bilang kalau ayah Jamie mengambil Billy kemudian pergi. Jamie sepertinya kurang yakin karena ayahnya selalu berada di kursi roda. Namun untuk memastikannya, ia pun segera pergi ke rumah ayahnya. Dan benar saja, ia menemukan Billy sudah ada di sana. Tiba-tiba Mary Shaw datang dari balik jendela. Jamie segera mengambil Billy dan membakarnya di perapian. Hal itu membuat hantu Mary Shaw kesakitan dan membuatnya keluar dari jendela. Lalu di balik kilatan petir, ia melihat ayahnya, kemudian menghampirinya dan secara nggak sengaja ia melihat punggung ayahnya berlubang. Ternyata selama ini Ella menggunakan ayahnya untuk memanipulasi Jamie. Ia menggunakan keahlian suara perutnya dan membuat seolah-olah ayahnya masih hidup dan berbicara. Ia pun teringat pada sebuah buku tutorial membuat boneka dengan sempurna yang tak lain adalah Ella. Lalu Ella sudah berada di belakangnya dan ternyata ia adalah boneka sempurna yang sudah dibuat oleh Mary Shaw. Jamie pun menjadi histeris dan ia lupa kalau seharusnya ia tidak boleh berteriak. Karena hal itulah Mary Shaw langsung mencabut lidahnya dan menewaskan Jamie.
Akhirnya Jamie beserta keluarganya menjadi boneka koleksi milik Mary Shaw dan foto-foto mereka disimpan ke dalam bukunya. Berakhirlah sudah silsilah keluarga Essen di tangan Mary Shaw. Sebuah ending film yang benar-benar mengerikan dan membuat legenda Mary Shaw tetap hidup. Kesimpulan dari film ini cukup sederhana, di mana Mary Shaw berhasil menuntaskan balas dendamnya kepada keluarga Essen, bahkan menjadikan Ella sebagai boneka terakhir sekaligus yang paling sempurna. Itulah alur cerita film Dead Silence yang dirilis pada tahun 2007. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat kalian, dan sampai jumpa di next video.